Selamat datang di acara Parents Meeting kembali, mungkin bagi yang baru bergabung. Jadi setiap tahun untuk mengawali tahun pelajaran, kita rutin mengadakan kegiatan pertemuan orang tua, yaitu sebagai salah satu cara bagaimana kita saling tahu, kemudian saling berkomunikasi, kemudian antara pihak sekolah dan orang tua. Tujuannya tentu moga-moga kita dalam satu sepemahaman. Next, silakan Miss. Mungkin saya akan awali, ya, bisa bantu share screen-nya. Ya, jadi saya akan awali pemaparan ini dengan sharing sedikit, yaitu tentang esensi tujuan pendidikan secara umum. Bahwa pendidikan itu tentu dilakukan secara sadar. Jadi program-program pendidikan itu direncanakan secara sadar. Kemudian tujuannya, esensi daripada tujuannya yaitu membentuk manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Memandang manusia sebagai individu. Membentuk manusia agar memberikan dorongan atau stimulasi pendidikan agar kita menjadi berdaya untuk dapat menjalani atau melakukan kehidupan pribadi maupun kemudian kehidupan sosial. Nah, karena memandang kita atau pendidikan itu memandang manusia sebagai individu, maka harus memberikan kepada ketiga domain atau wilayah atau ranah secara utuh. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, 3 ranah atau domain ini yang dimaksudkan dengan ranah adalah 3 bagian-bagian perilaku manusia secara utuh. Yaitu yang terdiri, manusia itu secara utuh, ini sangat dipengaruhi oleh Benjamin Bloom dengan taksonomi Bloom-nya, yaitu terdiri dari kemampuan manusia untuk berpikir atau diistilahkan dengan kognitif. Di sana ada kemampuan manusia dalam hal proses berpikir atau thinking, yang oleh Rudolf Steiner dikatakan thinking. Kemudian oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara disebutkan sebagai cipta. Jadi aspek kognitif itu berhubungan dengan berbagai macam perilaku manusia yang berkaitan dengan aspek intelektual. Itu kalau dari segi fisik itu berada di bagian kepala atau otak. Nah, kemudian ranah yang kedua adalah memberikan stimulasi pendidikan pada afektif. Afektif itu kemudian oleh Rudolf Steiner dikatakan feeling. Kemudian oleh Bapak Pendidikan kita disebutkan sebagai rasa. Itu segala berbagai berbagai bentuk perilaku manusia yang berkaitan dengan emosi. Kalau secara fisik itu berada di bagian dada atau hati kita. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari atau yang ketiga adalah itu psikomotor atau dalam hal kita melakukan sesuatu, doing, atau karsa, kehendak. Itu yang berkaitan dengan keterampilan motorik. Aspek-aspek bagian perilaku, berbagai perilaku yang berkaitan dengan keterampilan motorik. Bahwa maka tujuan pendidikan itu selalu diarahkan itu menyeluruh atau holistik ya, kepada ketiga bagian ini. Jadi tidak bisa dilakukan stimulasi sebagian-sebagian, karena ini akan saling berhubungan, saling terkait, itu ya, satu sama lain, sehingga kita menjadi atau anak-anak kita menjadi berdaya secara individu, secara menyeluruh. Silakan. Nah, bagaimana kemudian bisa lanjut, Miss?
demikian sekaligus ini menutup pemaparan saya pada acara virtual parents meeting kita kali ini. Bapak dan Ibu semua, juga rekan-rekan guru, Bapak pengurus komite PAUD 2019 dan 2020, terima kasih banyak atas perhatian ya, waktu yang diberikan dalam menyimak ya pemaparan yang saya berikan. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami atau cara saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian dapat menerimanya. Demikian. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih kepada Miss Tini karena telah memberikan pemaparan dengan jelas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagaimana Miss Tini? Sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Untuk di Google Classroom, mohon maaf memang terlambat menginformasikan, tapi sudah diinformasikan di surat, dan sekarang guru sudah mulai buat ya, Miss-nya sudah mulai buat ruang untuk belajar di Google Classroom-nya hari ini. Kemudian untuk di video ya Bu ya, yang kedua ya, itu tentang video, selain video tutorial yang diberikan oleh guru, alangkah baiknya kemudian guru juga ada video yang interaktif atau berbicara langsung kepada anaknya. Ya, kurang lebih seperti itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak, sehingga instruksi atau instruksional daripada tugas itu tidak perlu disampaikan lagi oleh orang tua, sehingga anak dapat mendengarkannya secara langsung dari guru. Kemudian target pencapaian dari setiap tema, atau mungkin kalau pemahaman saya mungkin target berkala ya Bu ya. Ada target-target pencapaian secara berkala yang disampaikan kepada orang tua, sehingga ada batasan-batasan yang jelas bagi orang tua apa sih yang mesti dilakukan, menyesuaikan dengan kondisi orang tua masing-masing, sehingga target-target pencapaian pembelajaran itu tercapai. Kalau selama ini kan mungkin tujuan-tujuan sudah kita sampaikan di RPP itu, dan mungkin barangkali itu diperjelas gitu ya Bu ya. Ada pertanyaan kedua dari Ibu Reina Anti dari mamanya Yuri. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan Zoom untuk kegiatan pembelajarannya setiap hari, dan jika menggunakan Zoom anak lebih semangat, dan kenapa tidak menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran online-nya? Oke. Mungkin saya aja langsung jawab ya, walaupun mungkin guru bisa menjawab ini. Kalau di kami pemikirannya begini, karena kalau artinya kan pembelajaran di rumah ini sangat menyesuaikan dengan waktu daripada Bapak dan Ibu semua, di mana khususnya untuk pendidikan anak usia dini itu ketika mereka melaksanakan pembelajaran sangat-sangat memerlukan pendampingan, artinya ada orang tua di sampingnya. Nah, kalau kami gunakan Zoom itu artinya kan anak tidak bisa mandiri itu dengan dia langsung login atau dan lain sebagainya, secara teknis itu tidak bisa dilakukan oleh anak sendiri. Nah, bagaimana kemudian dengan orang tua yang bekerja atau kemudian tidak ada mungkin yang artinya pendamping kah atau pengasuh di rumah, itu tentu akan sangat kerepotan ya menurut kami. Jadi lebih kepada melihat situasi. Tapi tentu kami akan ada program yaitu di mana nanti anak bisa belajar juga seminggu sekali, dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan teman dan guru walaupun dalam kelompok kecil, karena kalau kelompoknya besar itu kesempatan anak untuk juga dapat kesempatan berbicara atau kemudian gurunya memberikan respon jadi semakin berkurang. Maka kita pilih untuk yang interaksi langsung dalam kelompok kecil, apakah itu dalam nanti perkembangannya menggunakan WA video call ataukah memang akan memakai Zoom gitu, tergantung nanti kesepakatan dari masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ini akan ada pendaftarannya nanti secara langsung kepada wali, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Itu seminggu sekali. Kalau untuk dengan virtual secara menyeluruh ke anak-anak, itu entah itu sharing atau grid friend, baru kita gunakan Zoom. Seperti itu kurang lebih. Jadi alasannya kenapa tidak Zoom, karena memang anak belum bisa belajar secara mandiri dalam artian persiapan teknis dan lain sebagainya untuk pembelajaran Zoom itu sendiri. Nah, demikian. Oke, ini ada masukan. Miss, saya mau mengajukan saran saja dari Bapak Kadewira.
Untuk pembelajaran mohon tetap di-share di group, karena kenapa? Karena semua orang tua terkadang punya kendala di sinyal. Contohnya waktu di KJB dulu akhirnya kebanyakan menggunakan WA, tapi kok pakai keduanya saja saat share seperti di KJB dulu. Ya, nah itu juga menjadi alasan kami. Bagaimana program pembelajaran membaca bagi anak didik di PMS agar bisa memiliki kesiapan yang cukup baik ketika memasuki usia SD. Untuk di pembelajaran membaca kita ada di kegiatan hari Kamis ya, jurnal itu membaca, dan bukunya nanti kita bagikan, itu namanya ini ABC. Nanti membacanya karena ada berkaitan dengan literasi, kita upayakan anak selain membaca dalam arti kaidah bahasa belajar tentang huruf-huruf, itu dikaitkan juga dengan membaca, artinya belajar membaca melalui cerita. Seperti itu, jadi akan diawali oleh cerita, baru kemudian mempelajari kata-kata di dalamnya, dan lain sebagainya. Tentu ada Ibu pelajaran membaca. Nanti bukunya akan dibagikan ya. Ya ada. Saya Mama Ara, oke. Halo Mama Ara. Ketua komite kita yang tahun lalu dan bergabung di sini. Halo Miss, saya oke. Anak yang nggak tertarik menonton videonya dan beberapa hari ini nggak mau divideokan. Nanti kita bisa ini ya, dicari tahu dulu kenapanya dari Mama Kinan. Kalau ya, jika ya, anak kadang asik melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba kita alihkan. Anak juga kadang belum setuju ya, karena anak di usia ini 4 ya, 4-5 itu sudah mengatakan tidak mau atau tidak mau ya. Tapi yang jelas kalaupun tidak bisa ya Bapak dan Ibu bisa menyampaikan secara lisan kepada Miss-nya atau hasil kerjanya yang dikirimkan ya. Pada waktu pelaksanaannya mungkin tidak mau, mungkin di hasilnya yang bisa dikirimkan. Jadi kita fleksibel saja terhadap anak ya. Ya, nanti hal-hal yang berkaitan ini kita bisa diskusikan pada waktu virtual sharing ya, secara lebih ini, atau kemudian bisa diskusi secara langsung, secara pribadi, personal kepada tim guru, teman-teman. Ini saya ada kendala, bisa telepon, bisa video call untuk membahas kendala-kendala yang mungkin ditemui pada saat Ananda melaksanakan pembelajaran. Oke, saya rasa cukup waktunya, Miss Yuli. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Lagi satu Miss dari Mama Gung El. Oh iya. Apakah paling lambat hari Minggu? Karena oke, silakan Ibu ya. Mungkin tadi terlalu mengikat ya. Hari apa yang di surat itu ya? Hari Sabtu. Oke, silakan di hari Minggu. Cuman kita kami ya kemarin itu sempat kan kapan saja tanpa ada batasan yang ini. Berharap sih supaya anak bisa belajar dengan rutin ya, bagaimanapun caranya memang dikondisikan anak-anak supaya bisa belajar. Kalau nanti tidak ada batasan waktu yang juga mengikat, kami khawatirnya nanti anak-anak malah tidak ada belajar rutinnya. Jadi artinya ya sudahlah juga kapan aja, jadi malah numpuk nanti lagi tugas-tugas belajar anak. Oke, bisa Ibu di hari Minggu, tapi Minggu batas terakhir ya, karena besoknya udah mulai pembelajaran tema baru. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Demikian jawaban dari kami. Mengingat waktu sudah memang cukup ya, 30 menit. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, bila disampaikan secara pribadi atau personal, baik kepada saya selaku kepala sekolah maupun guru-guru kelas masing-masing ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah bisa dicukupkan untuk diskusi hari ini? Cukup ya. Oke, baik, cukup ya. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pembentukan komite. Mohon maaf juga kalau di WA grup itu kami close hanya satu arah, karena biar lebih concern kepada informasi-informasi yang disampaikan dari sekolah supaya tidak tersela dengan cat-cat arti pertanyaan, tanya jawab ya. Jadi lebih bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat lihat itu bisa hanya mengamati informasi-informasi sekolah. Jadi biar tidak terlewat, itu tujuannya. Namun bukan berarti kami menutup kesempatan Bapak dan Ibu untuk melakukan komunikasi atau relasi
secara lebih close ya, lebih dekat dengan para orang tua semua, mau juga membentuk grup di masing-masing orang tua, bentuk grup sendiri bersama dengan orang tua. Nah itu dalam bentuk namanya boleh diistilahkan paguyuban ya, paguyuban orang tua. Kemudian di masing-masing itu ada koordinatornya atau perwakilannya. Nah Nike itu yang namanya perwakilan orang tua menjadi anggota kepengurusan komite untuk 1 tahun pelajaran. Jadi kami persilakan kepada Bapak dan Ibu dimotori dulu dengan mungkin ya, dengan perwakilan yang kemarin itu membuat sehingga nanti terbentuklah grup paguyuban. Dari sana silakan Bapak dan Ibu untuk memilih perwakilan dari masing-masing kelas, yaitu 2 orang perwakilan yang nanti bisa berkomunikasi. Sebenarnya komunikasinya enggak mesti harus perwakilan ya, tapi silakan saja mungkin bisa disepakati dulu, ibaratnya disepakati bersama baru kemudian disampaikan. Karena ada perbedaan kondisi dan situasi masing-masing keluarga, tentu kebutuhan dan pendapat atau opini berbeda-beda. Jadi perlulah kesepakatan-kesepakatan, mungkin itu bisa dilakukan terlebih dahulu di paguyuban. Jadi kami nanti akan sifatnya menerima ya siapa nama-nama, tentu kami akan menunggu dari Bapak dan Ibu semua informasi nama-nama pengurus komite yang baru. Nah, dalam kesempatan ini telah kami juga mengundang pengurus komite yang tahun lalu masih bergabung juga sekarang tahun ini. Terima kasih sudah mendampingi sekolah selama tahun pelajaran 2019-2020, menyampaikan masukan-masukan kepada kami, berdiskusi kepada kami, mungkin apa yang menjadi pendapat daripada orang tua, kemudian mungkin disampaikan kembali, dan tentu di sana ada dinamika yang tidak semuanya kadang menyenangkan. Dan dinamika-dinamika yang mungkin tidak semua menyenangkan atau nyaman. Jadi kami berterima kasih atas itu ya. Kami sangat terbantu tentunya dengan begitu. Jadi kita bisa melihat dari versi orang tua. Oke, demikian untuk penundukan komite. Ibu terima kasih untuk pengurus komite yang tahun lalu, Ibu semuanya. Jadi untuk yang terbaru kami persilakan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk memilih memilih perwakilan dari masing-masing kelas. Seperti itu, Miss Yuni. Kembali. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, dengan demikian maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas peran serta Bapak dan Ibu dalam mengikuti acara Parents Meeting. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.